Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Rabu 28 Juli 2021, renungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai di dalam hidupnya. Ada yang ingin menjadi kaya atau hidup berkecukupan, berhasil dalam studi, memiliki bisnis yang lancar, atau menempati jabatan atau posisi penting di sebuah instansi, dan masih banyak lagi yang bisa menjadi tujuan setiap orang di dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu, setiap orang harus berjuang dan berusaha sedemikian rupa. Karena kita tahu bahwa hasil yang akan diperoleh ditentukan oleh usaha dan kerja keras yang dilakukan. Semakin giat seseorang berusaha, semakin dekat pula ia pada tujuannya. Saudara-saudariku, sibuk mengejar perkara-perkara jasmani atau perkara dunia adalah sah-sah saja. Tapi ingat, kita tidak boleh melupakan perkara-perkara rohani yang tentunya jauh lebih berharga daripada perkara dunia semata. Karena itu, harus ada keseimbangan di antara keduanya. Jangan sampai kita hanya bersemangat untuk mencari harta kekayaan duniawi yang sesungguhnya hanya berlaku sementara pada saat kita hidup di dunia ini saja. Sedangkan upaya untuk mencari harta terpendam atau perkara rohani, kita tidak punya gairah melakukannya. Firman Tuhan sudah mengingatkan pada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa membacanya dalam Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat kita peroleh jika kita mau membayar harga yang harus kita bayar, yaitu pengorbanan atas segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya. Seperti dikatakan di dalam perumpamaan di dalam Injil hari ini, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Kata menjual seluruh miliknya berarti mengalihkan perhatian dengan segenap hati dari segala perkara yang lain. Fokus dan memusatkan seluruh hidup kepada perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Harta yang terpendam, atau mutiara yang berharga, atau kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah yang menjadi fokus hidup saudara saat ini? Sebagai keluarga, apakah fokus hidup keluarga kita masing-masing? Saya mau akhiri renungan ini dengan menyampaikan kesaksian dari seorang ibu yang telah menjanda di usia yang sangat muda, masih 32 tahun, ketika ia ditinggal mati oleh suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil, ibu ini benar-benar putus asa. Ibu ini benar-benar marah akan situasi yang dihadapinya, bahkan marah kepada Tuhan, menganggap Tuhan begitu kejam dan tidak peduli kepada dia. Ia mengatakan Tuhan merampas hidupnya, sebab suaminya yang menjadi tumpuan hidupnya berselama ini diambil dari sisinya. Kejadian itu berlangsung sekian lama, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu yang memiliki empati yang tinggi terhadap ibu ini. Ia kemudian mendampingi ibu ini. Ia menjadi konselor baginya, menjadi pembimbing rohani baginya. Ia membantu ibu ini untuk kembali mengingat janji perkawinannya dulu dan untuk fokus pada tujuan perkawinannya. Saudara-saudariku, salah satu tujuan dari perkawinan Katolik adalah kelahiran anak-anak dan pendidikannya. Nah, si ibu muda ini diingatkan oleh pembimbing rohaninya untuk fokus membimbing, mendampingi anak-anak ini yang sungguh merupakan anugerah terbesar dari Tuhan dalam hidupnya. Di awal-awal ibu ini masih tetap berontak dan melawan, membantah. Namun pada akhirnya ia benar-benar mau berdamai dengan hatinya sendiri. Ia berdamai dengan situasinya dan secara perlahan-lahan ia meningkatkan hidup rohaninya, hidup doanya, dan perlahan-lahan pula hidupnya membaik. Dia yang tadinya tidak memiliki pekerjaan tetap dibentuk oleh situasi menjadi seorang pedagang, dan ia menjalaninya dengan penuh pengharapan akan kasih Tuhan. Salah satu yang menjadi sesuatu yang istimewa dari ibu ini, ia tetap tekun berdoa, tetap menjalin relasi yang baik dengan anak-anaknya. Ia tetap fokus pada tujuannya, mendidik anak-anak ini secara jasmani dan rohani. Dan saudara-saudariku terkasih, saat ini kedua anak ibu itu telah berhasil menjadi orang yang berguna. Yang satu menjadi dokter, yang satu menjadi seorang guru. Dan mereka sudah menikah. Perjuangan dan pengorbanan yang sungguh panjang dan berat dijalani oleh ibu ini. Namun karena ia setia, ia pada akhirnya
bisa mengecap buahnya. Saudara-saudariku, marilah setia, marilah tetap komit pada komitmen hidup kita, fokus pada tujuan kita, dan tetap jadikan Allah yang menjadi yang terutama di dalam hidup kita, sehingga setiap rencana, setiap harapan yang ada dalam hidup kita bisa kita wujudkan, dan kita semua boleh mengalami kebahagiaan karena kasih Allah. Amin.